Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Belajar lagi bab zakat dari kitab Fathul Qorib. Dimulai dari kalimat faslun wal khalitani yuzakkiyani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wal khalitani utawi wong loro kang campuran sekuton yuzakkiyani iku awe zakat karuni bikasril kaf kelawan kasroh kaf. Yuzakkiyani itu dibaca dengan kasrohnya kaf. Zakat asyakhsil wahidi kelawan zakat koyok awa-awaan kang siji. Pasal di sini menerangkan tentang orang yang kongsian dalam hal peternakan ini. Nanti dalam hal peternakan, jadi dua orang yang berkongsi itu akan mengeluarkan zakatnya seperti zakatnya orang satu. Harusnya kan dua orang gitu. Dua orang, tapi karena dilakukan kongsi maka dikeluarkan zakatnya seperti dengan zakatnya satu orang. Wal khultatu utawi campuran kotufidu iku terkadang awe faedah apa khultah asyarika ini ing wong sekutonan loro, kekancan loro, takhfifan ing ngentengaken di ayam lika kelawan yento memiliki sopo syarikain samanina ing 80 syatan apane wedhus bisawiyati kelawan podo bainauma antarane syarikaini fayalzimuhuma moko wajib ing syarikain syatun opo wedhus siji. Khultah atau kongsian, bercampurnya sebuah bisnis kongsian, itu terkadang kotufi syarika ini takhfifan, terkadang memberikan manfaat, meringankan kepada kedua orang yang berkongsi. Contohnya di ayam lika kelawan yentong memiliki, seperti contoh kedua orang yang berkongsi itu memiliki 80 kambing yang sama. Jadi dua orang itu mempunyai 80 kambing, total 80 kambing yang sama. Misalkan si A punya 40, si B punya 40. Fayalzimuhuma syatun, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya itu adalah satu kambing. Seharusnya kan dua, karena nisabnya kambing itu 40, dikeluarkan satu kambing. Kalau 80 itu dikeluarkan dua kambing. Karena ini kongsian, walaupun mencapai 80 yang seharusnya itu dikeluarkan dua kambing, karena ini kongsian maka yang dikeluarkan itu cukup dengan satu kambing. Jadi faedah yang pertama dari kongsian itu terkadang meringankan. Harusnya dua kambing yang dikeluarkan, tetapi di sini bisa dikeluarkan dengan satu kambing, kan ringan. Waqat tufidu lan terkadang aweh faedah apa khultah taskilan ing ngebotaken di ayam lika kelawan yento memiliki sapa syarikain arba'ina ing 70 syatan apane wedhuse bisawiyati kelawan podo bainauma antarane syarikain fayalzimuhuma moko wajib ing syarikain syatun apa wedhus siji. Kalau yang pertama tadi berfaedah, berfungsi meringankan, dan yang kedua ini
terkadang berfungsi memberatkan. Contohnya, andai dua orang yang berkongsi itu memiliki 40 kambing yang sama, maka diwajibkan 1 kambing. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. 40 kambing itu kan sudah nisabnya zakat dari ternak kambing. Kalau sudah 40, maka harus dikeluarkan 1 kambing. Karena ini kongsian, faedahnya memberatkan. Contohnya si A itu punya 30 kambing, sedangkan si B itu punya 10 kambing. Nah, si A punya 30 kambing, si B punya 10 kambing. Karena dicampur, dikongsikan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah mencapai nisab yaitu 40. Nah, bagi yang 10 kambing tadi, kalau dia sendiri itu kan sebenarnya belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena dicampur, akhirnya dia harus mengeluarkan zakatnya. Begitu juga yang 30, seharusnya 30 itu tidak mengeluarkan zakat karena belum mencapai nisab. Karena dicampur, maka punya kewajiban mengeluarkan zakat. Contoh mudahnya seperti itu. Atau ilustrasi kedua, si A punya 20 kambing, si B punya 20 kambing. Seharusnya kan kalau sendiri-sendiri itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat karena belum mencapai nisab. Karena digabung 20-20 maka menjadi 40, maka diharuskan atau diwajibkan mengeluarkan 1 kambing. Itu kan sebenarnya memberatkan, seharusnya tidak dikeluarkan. Karena dicampur maka wajib dikeluarkan, memberatkan sebenarnya. Waqat tufidu lan terkadang awe faedah apa khultah takhfifan ing ngentengaken ala ahadima ing atasi salah sijine syarikain wa taskilan lan ini atof, jadi wa taskilan lan ing ngapetaken kalau dibaca sempurna seperti ini. Waqat tufidu lan terkadang awe faedah apa khultah kongsian takhfifan ing ngentengaken ala hadima ing atasi salah sijine syarikain. Waqat tufidu lan terkadang wa taskilan lan waqat tufidu taskilan lan terkadang memberatkan alal akhir ing atasi kang liya. Terkadang itu meringankan kepada salah satu dan memberatkan kepada yang lain. Ketika dicampur, si A itu diringankan tapi si B diberatkan. Seperti contoh kaya melika koyo yen to memiliki sapa syarikain sitina ing swida li ahadihima iku kaduwe salah sijine syarikain thuluthuha utawi sepertelone sitin walil akhir lan iku kaduwe kang liya thulutha utawi 2/3 sitin. Nah, contohnya yang terkadang meringankan satu orang dan memberatkan satu yang lain, kalau dikongsikan seperti memiliki dua-duanya itu ketika dicampur total kambingnya 60. Untuk yang si A itu punya kambingnya itu 1/3-nya, tapi yang si B mempunyai 2/3-nya. Nah, bagi yang sepertiganya ini itu meringankan.
Tapi yang punya 2/3 memberatkan. 60 misalkan yang 20 itu contohnya seperti ini. Misal si A punya kambing 29. Kemudian si B sisanya, maka si A itu merasa diringankan. Contohnya seperti ini. Kalau si A punya kambing 39, kemudian si B punya kambing sisanya 60 dikurangi 39 berarti 21 si B. Nah, yang seharusnya itu kan harus dikeluarkan 40, karena 60 yang dikeluarkan tetap satu kambing, maka yang 39 itu diringankan. Dia kan kurang satu kambing saja sudah harus mengeluarkan satu kambing. Atau hitungan sempurnanya seperti ini. Karena dikongsikan, si A itu sudah punya 40 kambing. 40 kambing kan sebenarnya dia sudah harus mengeluarkan satu zakat. Tetapi yang 20 yang punya si B 20, karena digabungkan totalnya menjadi 60 karena penggabungan ini, maka harus juga mengeluarkan satu kambing. Jadi 60 kambing, yang si A punya 40, yang si B punya 20. Yang si A itu diringankan karena walaupun tanpa kongsian dia harus mengeluarkan satu kambing. Yang si B diberatkan, seharusnya dia tidak mengeluarkan zakat karena masih 20, karena dikongsikan maka dia diberatkan harus mengeluarkan zakat satu kambing. Nah, satu kambing itu nanti dibagi dua antara si A dan si B, kan ringan untuk si A tetapi berat untuk si B. Lanjut, waqad la tufidu takhfifan wala tathqilan. Waqad lan terkadang la tufidu ora awe faedah apa khultoh kongsian takhfifan ing ngentengaken wala tathqilan lan ing ngabotaken. Dan terkadang kongsian itu tidak berdampak pada meringankan salah satu pihak dan juga tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi ya biasa aja, tidak berat ya tidak ringan di antara keduanya. Seperti contohnya ka'ayyam lika koyok yentong memiliki sopo syarikain mi'atai syatin ing 200 wedhus bisawiyati kelawan podo bainahuma ing dalam antarane syarikain. Wa innama yuzakkiyani lan angin pasteni awe zakat sapa syarikain zakatal wahidi kelawan zakate wong siji. Contohnya andai punya 200 kambing, yang sama di antara keduanya si A dan si B, maka dia harus mengeluarkan zakatnya seperti zakatnya orang satu. Seperti kalau punya 200 kambing, itu kan harus dizakatkan kalau punya 200 kambing itu yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah 2 kambing kan gitu. Kalau punya 200 kambing, maka yang harus dikeluarkan itu adalah 2 kambing. Karena nisabnya kambing kalau 40 kambing itu 1 kambing. Kalau punya 121, 2 kambing. Kalau punya 201 itu 3 kambing. Karena ini belum mencapai 201, masih mencapai angka 200, itu yang harus dikeluarkan kan 1
karena belum mencapai angka 201, maka yang harus dikeluarkan kan tetap 2 ekor kambing. Nah, tinggal dibagi, si A 1 kambingnya, si B juga 1 kambingnya. Kan ya tidak berdampak memberatkan dan meringankan, walaupun tanpa fungsian ya juga harus dikeluarkan zakatnya. 2 kambing. Ini kembali ke atas dulu. Awal nisabnya kambing, kalau 40 kambing itu kan harus dikeluarkan 1 kambing. Kalau 121 itu 2 kambing. Kalau 201 3 kambing. Nah, ini karena punya 200 kambing tadi, 200 kambing yang sama, si A punya 100 kambing, 100 kambing, si B punya 100 kambing. Yang seharusnya masing-masing 100 kambing itu harus mengeluarkan 1 kambing. Nah, kan gitu. Harus mengeluarkan 100 kambing, karena ini si A harus mengeluarkan 1 kambing, si B harus mengeluarkan 1 kambing. Karena ini dicampur 200 kambing, itu yang harus dikeluarkan kan 2 kambing. Jadi walaupun tanpa kongsian itu mereka, si A dan si B itu tetap mengeluarkan 1 kambing. Jadi tidak ada dampak memberatkan dan juga tidak ada dampak meringankan di antara keduanya. Nah, lanjut. Untuk khultoh ini, kongsian ini ada beberapa syarat. Di antaranya kita baca dari atas lagi. Faslun wal kholitoni, utawi wong sekuton loro, yuzakiani iku awe zakat karuni zakatal wahidi kaya zakati wong suci, bisa isyara itu kelawan pitu piro-piro syarat. Bisa isyara itu kelawan pitu piro-piro syarat. Idza kana nalikani ono al-murahu opo kandang, al-murahu opo kandang, wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalam sebagian tulodo ingkana utawi kalimat ingkana. Idza kana nalikani ono al-murahu opo kandang wahidan iku suwiji. Syarat pertama, ada 7 syarat yang harus dipenuhi kalau orang itu kongsian dan dikenai zakatnya seperti zakatnya 1 orang. Syarat pertamanya itu adalah kandangnya 1. Jadi kandangnya 1, bukan kandangnya punya si A, kandangnya sendiri, si B kandangnya sendiri, bukan kayak gitu. Kandangnya ya campur jadi 1. Wawa utawi murah yudhamil mim kelawan domai mim, makwal masyati iku panggonan ahline raja kaya lailan ing dalam waktu bengi. Yang dimaksud dengan murah itu adalah tempat kembalinya kambing ketika malam hari, artinya ya kandang. Itu syarat pertama. Wal masrohu lan panggonane istirahate wahidan iku siji. Yang tadi yang pertama tadi kandangnya 1, kemudian yang kedua tempat istirahatnya itu juga 1. Al-muradu utawi kang den karepaken bil masrohi kelawan masroh kelawan tempat istirahat. Al-maudi'u iku panggonan alladzi tusrahu kang den culaken
ilahi maring alladzi al-masyiyatu opo rojokoyo. Yang dimaksud dengan masroh itu adalah tempat di mana hewan-hewan itu diumbar. Setelah itu ketika istirahat mereka ya diumbar, tempat istirahatnya di tempat lapangan pengumbaran itu jadi satu, jadi harus nyampur jadi satu. Wal mar'ah lan panggonan engon, waroi lan wong kang engon, wahidan iku suwiji. Orang yang mengembala dan juga tempat pengembalaannya juga satu. Kalau tadi masroh itu tempat istirahatnya, kalau mar'a ini lapangannya kan gitu. Lapangannya sedang lapangan dan orang yang mengembala itu juga orang satu. Itu syarat yang ketiga. Wal fahlu wahidan. Wal fahlu lan wa idza kana al fahlu wahidan, dan pelanangane wahidan iku siji. Pelanangane pejantannya itu satu. Di antara sekian banyak kambing itu pejantannya satu jenis. Ini tahada lamun tunggal, lamun suwiji, naul masyiyati opo kernone masya. Andai kambing itu satu jenis misalkan domba-domba semua kayak gitu. Fa ini ikhtalafat moko lamun bedo nauha opo wernone masya, kadok ning kaya wedhus domba, wa ma'zin lan wedhus kacang, faya juzu moko wenang opo ayyakuna yen to ono likullin minhuma iku kaduwe saben-saben suwiji minhuma saking doknin wa ma'zin fahlun opo pelanangan ya truku kang macangi apa fal masyiyatahu ing raja kayane kulun ing wadon-wadonane kulun. Andai berbeda, contoh satu domba, yang kedua adalah kambing Jawa, faya juzu ayyakuna likulin minhuma fahlun, maka diperbolehkan masing-masing jenis itu mempunyai pelanangan sendiri. Kalau tadi kan total fahlun wahidan, pelanangannya, pejantannya itu satu. Kalau berbeda, maka diperbolehkan masing-masing jenis itu mempunyai pejantan sendiri-sendiri, ya gitu maksudnya. Wal masyrabu lan panggonan ngombe, ail ladzi tashrabu minhul masyiyatu, tegese barang kang minum ngombe minhu saking alladzi al masyiyatu opo masya raja kaya kaainin kaya sumber au nahrin utawa sungai au ghairi ma utawa selaini sumber lan sungai, wahidan iku suwiji. Syarat berikutnya yaitu tempat minumnya itu satu tempat minumnya satu. Seperti contohnya sumbernya satu atau sungainya satu atau yang lainnya selain dari sumber atau sungai, misalkan wadahnya minumnya mereka itu ya satu, itu bercampur lah, tidak bisa dipisahkan. Ini tempat minumnya kambingnya si A, ini kambingnya si B, tidak seperti itu, tidak ada pembatasan seperti itu. Tempat minumnya harus satu. Wa qauluhu lan utawi dawi musannaf wal halibu
lan halib itu apa itu, kalau bahasa kesehariannya pemerah susunya, pemerah susunya. Wal halibu lan wong kang merah susune, misalkan diambil susunya gitu, wahidan iku suwiji. Wa utawi halib wahid ahadul wajaini iku suwiji rong siji pendapat loro fi hadhil mas'alati ing dalam ikilah masalah. Wal asahu utawi kang luwih sah, al asahu utawi kang luwih asah adamul ittihadi iku ora anane tunggal fil halibi ing dalem wong kang empuh. Wa kadza lan iku kaya mengkono adamul ittihad al mihlabu utawi wadah ngepuh bikasril mim kelawan kasro mim, mihlab dengan kasronya mim. Wa utawi mihlab al inau iku wadah alladzi yuhlabu kang den puh, kang den perah opo alladzi fihi ing dalem ina. Jadi orang yang memerah susunya itu harus satu, kan awalnya kayak gitu. Nah, yang harus satu. Tetapi di sini ada dua pendapat, Yang ini yang harus satu. Wa ahadul wajaini fi hadhil masalah. Di masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih utama, yang lebih asal itu tidak mengharuskan satu orang yang memerah susunya itu. Memerah susunya itu tidak harus orang yang satu, bisa dua orang, misalkan bisa dua orang. Wakadha dan seperti itu juga tidak harus satu orang. Al mihlabu tempat perahan susunya, misalkan embernya. Wa al inau alladzi yulahu fihi, tempat embernya tidak harus satu, kan gitu kan. Misalkan butuh 5 ember kan kayak gitu, tidak harus satu ember kayak gitu, enggak. Nah, itu pendapat yang utama, tidak harus satu, pemerahnya juga tidak harus satu. Wa maudiul halbi lan tempatnya ngepuh bi fathil mimi kelawan fathil mim wahidan iku suci. Dan tempat memerahnya itu tidak harus, dan tempat memerahnya itu satu, seperti awalnya tadi tempat memerahnya satu, tetapi kaul pendapat yang lebih mutamat, yang lebih kuat itu tidak harus, pokoknya tidak harus satu wadah gitu. Wahakalan nyritakaken An-Nawawi sapa Imam Nawawi iskanal lami ing sukunil lam. Jadi Imam Nawawi meriwayatkan sukunnya lam di al-halbi ini. Wa utawi halbun ismul labani iku jenenge susu al-mahlubi kang den puh. Yang dimaksud halbi itu adalah susu yang hasil perahan. Wa yutlaqu 'alal masdari lan tentoaken apa halb 'alal masdari ngatasi masdar. Al-halb itu mutlak alal masdar. Halbun itu mutlak, masdar mutlak. Kolang di kobak dum sopo sebagian ulama huwa utawi wayut lakuan al masdar al muradu iku kang ten karepaken ing guna ing dalam ikilah pasal. Di syarat-syaratnya orang yang pengungsian itu ada 7. Yang pertama, kandangnya harus satu. Kemudian yang kedua, tempat beristirahatnya hewan itu juga harus satu. Kemudian yang ketiga,
tempat mengembalanya dan pengembalanya juga satu. Yang keempat, pejantannya itu harus satu. Kalau satu jenis, kalau dua jenis boleh masing-masing jenis mempunyai pejantan sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya tempat minumnya, ini masyrab tempat minumnya satu. Kemudian wal halibu wahidan, orang yang memerah susunya itu satu. Tetapi pendapat yang kuat itu tidak harus satu. Kemudian tempat susunya yang habis diperah itu harus satu. Ini juga harus satu, tetapi pendapat yang paling kuat tidak harus satu. Demikian dari kitab Fathul Qorib pasal kongsian di hewan ternak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.